Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfani dengan NIM 2104075025051 dari kelas M02. Nah, video kali ini saya akan memenuhi tugas selekta pendidikan. Hubungan pendidikan, martabat, dan hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak dapat diganggu-gugat keberadaannya. Hubungan antara pendidikan dan hak asasi manusia. Pendidikan sebagai upaya agar manusia memperoleh hak-haknya yang asasi. Menurut sejarah di negara-negara Eropa, mula muncul masalah mengenai hak-hak manusia yang telah diinjak-injak oleh pemerintah monarki atau absolutisme, sebab pada mulanya yang menjadi masalah pokok mengenai pendidikan ialah bagaimana individu itu memperoleh hak-hak asasinya. Oleh karena itu, mula tugas negara adalah menjamin berkembangnya hak-hak individu tersebut. Hubungan pendidikan dan martabat manusia. Hakikat, tugas, dan tujuan hidup manusia tiada lain adalah menjadi manusia. Tugas dan tujuan hidup manusia adalah membangun atau mengadakan dirinya mendekati manusia ideal. Hakikat, jenis, fungsi, dan dampak tripusat pendidikan. Pengertian tripusat pendidikan adalah istilah dalam bidang pendidikan yang berarti memberdayakan sinergitas lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Hakikat tripusat pendidikan, masyarakat berperan serta dalam mendirikan dan membiayai sekolah masyarakat sebagai pengawas pendidik agar sekolah terus membantu dan mendukung cita-cita dan kebutuhan masyarakat sebagai sumber pelajaran atau laboratorium tempat belajar. Jenis pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, pendidikan masyarakat. Fungsi, ada 3 fungsi tripusat dalam pendidikan, yaitu yang pertama, fungsi keluarga dalam pendidikan, fungsi sekolah dalam pendidikan, fungsi masyarakat dalam pendidikan. Adapun dampaknya, dapat menjadikan anak memiliki kepribadian yang utuh dan bertanggung jawab. Anak akan memiliki profesionalisme yang merupakan modal utama untuk terjun ke masyarakat. Fungsi, tujuan, dan karakteristik pendidikan SD. Pengertian pendidikan sekolah dasar adalah pendidikan anak yang berusia 7-13 tahun sebagai pendidikan di tingkat dasar yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan sosial budaya. Adapun tujuannya, pendidikan dasar bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupan pribadi dan anggota masyarakat. Karakteristik siswa murid SD, anak-anak yang belajar mulai dari usia 6-12 tahun yang berbeda dengan usia siswa pada satuan pendidikan lainnya. Kurikulum sekolah dasar mempunyai tujuan khusus, yaitu untuk mengembangkan kemampuan dasar anak SD. Karakteristik. Menurut Muhammad Ali dalam bukunya 2009, fungsi dari pendidikan dasar adalah dengan pendidikan dasar dapat memberikan dasar-dasar untuk dapat mengikuti pendidikan pada tingkat selanjutnya. Karena pada hakikatnya keberhasilan mengikuti pendidikan di sekolah menengah serta perguruan tinggi banyak dipengaruhi oleh keberhasilan dalam mengikuti pendidikan dasar. Peranan guru, orang tua, dan masyarakat dalam pendidikan SD. Pengertian pendidikan dasar adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk anak usia dini dan peserta didik pada jenjang pendidikan dasar yang mencakup pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Peranan guru, guru sebagai pembimbing, guru sebagai pengajar, dan guru sebagai pelatih. Peranan orang tua sebagai pendidik pertama, kedua sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi anak, dan yang ketiga menjaga dan
dan menjadi pelindung bagi anak. Adapun peranan masyarakat, yang pertama, masyarakat berperan serta dalam mendirikan dan membiayai sekolah. Kedua, masyarakat sebagai pengawas pendidik agar sekolah terus membantu dan mendukung cita-cita dan kebutuhan masyarakat. Dan yang ketiga, masyarakat sebagai sumber pelajar atau laboratorium tempat belajar. Adapun hakikat pendidikan guru SD, menurut Prof. Dr. Sugionto MPD, pendidikan dasar adalah titik awal dalam membangun manusia secara holistik. Aturan profesi guru dalam melaksanakan tugas sebagai guru SD. Pengertiannya, kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Kode etik guru adalah norma atau asas yang harus dijalankan oleh guru di Indonesia sebagai pedoman untuk bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Implementasi aturan profesi guru, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Etika kinerja dan tugas-tugas dalam aturan profesi guru. Berdasarkan Undang-Undang 1945, pemerintah RI menetapkan kode etik guru sebagai yang pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Dan yang keempat, guru menciptakan suasana sebaik-baiknya yang menjunjung keberhasilan proses belajar mengajar. Tugas guru yang pertama, tugas guru dalam bidang profesi. Yang kedua, tugas guru dalam bidang kemanusiaan. Dan yang terakhir, tugas guru dalam bidang kemasyarakatan. Pengembangan pendidikan karakter di SD. Pengertian karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Tujuannya menumbuhkan sikap atau sifat yang baik pada diri anak, membiasakan siswa berperilaku terpuji, mengembangkan lingkungan sekolah yang aman, jujur, dan bersahabat. Adapun peran sekolah dan guru. Peran sekolah, semua warga sekolah yang terlibat dalam pengembangan karakter pada hakikatnya adalah usaha membangun karakter peserta didik. Sedangkan peranan guru sebagai inspirator, motivator, dinamisator, evaluator. Adapun pengembangan pendidikan karakter SD, yang pertama kurikulum, yang kedua bahan ajar, yang ketiga ekstrakurikuler, dan yang keempat budaya sekolah. Hakikat pendidikan multikultural di SD. Pengertian pendidikan multikultural merupakan satu rangkaian kepercayaan dan menjelaskan yang mengakui dan menilai pentingnya keberagaman budaya dan etnis di dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial. Dan adapun tujuannya, perkembangan pribadi, klasifikasi nilai, dan sikap kompetensi multikultural, hidup berdampingan secara damai. Adapun dasar pendidikan multikultural, ide dan kesadaran akan penting keragaman budaya, gerakan pembaruan pendidikan, proses pendidikan. Adapun fungsinya, memberikan konsep diri yang jelas, mengenal keberagaman dalam penggunaan bahasa, membantu memahami pengalaman kelompok etnis dan budaya ditinjau dari sejarahnya.
Proses belajar anak usia sekolah dasar. Pengertian belajar adalah proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung dalam kemampuan seseorang untuk bertingkah laku dalam situasi tertentu. Prinsip-prinsip belajar: belajar harus dengan rencana yang teratur, belajar harus dengan disiplin, belajar harus dengan minat, belajar harus dengan pengertian, belajar harus dengan tujuan yang benar. Tahapan-tahapan perkembangan belajar anak SD. Memperhatikan perkembangan tahapan berpikir tersebut, kecenderungan belajar anak usia sekolah dasar memiliki 3 ciri, yaitu konkret, integratif, dan hierarkis. Adapun karakteristik proses belajar anak usia sekolah dasar. Konkret, yang pertama adalah konkret. Konkret mengandung makna proses belajar beranjak dari hal-hal yang konkret, yakni dapat dirasakan oleh panca inderanya. Dan yang kedua, anak memandang sesuatu yang dipelajari sebagai suatu keutuhan. Cara berpikir anak yang deduktif, yakni dari hal umum, kebaikan demi bagian.